Indonesia is no longer just an economic story. Yeah, it's becoming a regional defense power, building its own ships. Indonesia has become a silent stabilizer in Southeast Asia. Yes, their approach is unique, engaging both the East and the West. Its quiet strength. Indonesia's progress is remarkable. The combination of steady economic reform and industrial strength has built. Dua nama yang kini menjadi sorotan dunia Muslim. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, mantan komandan elit Kopassus, dan Ibrahim Traore, Presiden Burkina Faso, seorang kapten muda yang memimpin kudeta dan mengguncang Afrika Barat. Dua sosok ini kini tercatat dalam The Muslim 500 edisi 2026 sebagai Muslim paling berpengaruh di dunia. Prabowo di peringkat 15, Traore di peringkat 29. Mereka bukan ulama, bukan ekonom, tapi dua tokoh militer yang kini menjadi simbol kekuatan dan pengaruh dunia Islam modern. Prabowo Subianto, dari Kopassus ke Istana Negara. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Darah militernya mengalir kuat. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan diplomat ternama. Sementara ibunya berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan. Tahun 1970-an, Prabowo masuk Akademi Militer Magelang, dan setelah lulus, ia bergabung dengan Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat. Beliau dikenal sebagai perwira yang berani, keras, dan disiplin. Di era tahun 1980 sampai tahun 1990-an, nama Prabowo melejit. Ia memimpin berbagai operasi penting di Timur Timur dan Papua. Pada tahun 1995, beliau menjadi Komandan Jenderal Kopassus, posisi bergengsi yang hanya diisi oleh perwira terbaik TNI, namun karir militernya tak lepas dari kontroversi. Setelah reformasi 1998, beliau diberhentikan paksa dari dinas militer. Tapi bukannya berhenti, Prabowo beralih ke dunia politik dan bisnis. 20 tahun kemudian, ia kembali ke puncak kekuasaan, bukan lagi sebagai jenderal di lapangan, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada tahun 2024. Kenapa prakarsa militer Prabowo mendapat pengakuan dunia Muslim? Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan 270 juta jiwa, 87% diantaranya Muslim. Ketika seorang tokoh militer naik menjadi presiden di negara ini, pengaruhnya otomatis bergema di dunia Islam global. Dalam The Muslim 500 edisi 2026, Prabowo menduduki peringkat ke-15 dari 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Laporan itu disusun oleh Royal Islamic Strategic Studies Center, RISSC, yang berbasis di Yordania. Alasan utamanya, kepemimpinannya yang karismatik, reputasinya sebagai figur nasionalis yang tetap menjaga identitas Islam Indonesia, dan perannya dalam mendorong politik luar negeri yang berimbang, termasuk sikap tegas terhadap isu Palestina dan Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Sikap ini membuatnya dihormati di kalangan ulama dan pemimpin dunia Muslim. Lebih jauh lagi, kebijakan pertahanannya yang pro-industri dalam negeri, memperkuat alutsista TNI, membuat dunia melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara pasif, tetapi sebagai kekuatan baru di dunia Islam modern. Dengan latar militer yang tegas dan gaya komunikasi yang berwibawa, Prabowo menjadi simbol pemimpin Muslim modern yang kuat, berakar pada nasionalisme, namun tetap mengusung nilai keislaman dan kemandirian bangsa. HE Kapten Ibrahim Traore, kapten muda yang menggugah Afrika jauh di benua Afrika, di sebuah negara bernama Burkina Faso, lahirlah seorang perwira muda yang kini mengguncang dunia. Ibrahim Traore, lahir tanggal 14 Maret tahun 1988. Ia bergabung dengan Angkatan Bersenjata Burkina Faso di usia muda, dan dikenal disiplin serta anti-korupsi. Tahun 2022, Burkina Faso dilanda krisis politik dan keamanan karena kelompok militan. Traore memimpin kudeta yang menumbangkan rezim lama. Dalam waktu singkat, ia menjadi presiden transisi termuda di dunia, hanya berusia 34 tahun. Traore dikenal karena retorikanya yang keras terhadap Barat, menolak intervensi asing, dan mendorong persatuan dunia Islam Afrika. Beliau menyebut bahwa Afrika tidak butuh penjaga dari luar, Afrika butuh kebangkitannya sendiri. Pandangan ini membuatnya dikagumi jutaan anak muda Afrika,
dan dilihat sebagai simbol kebangkitan Islam di benua hitam. Dalam The Muslim 500 edisi 2026, Traoré menempati peringkat ke-29. Menjadi satu-satunya pemimpin muda dari Afrika Barat yang masuk daftar 50 besar. Laporan itu menilai, pengaruh Traoré tidak hanya karena posisinya sebagai presiden, tetapi karena ideologi dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme modern. Dengan gaya bicara sederhana namun tajam, Traoré tampil sebagai sosok militer yang menolak tunduk pada Barat, dan membela rakyatnya atas nama keadilan dan keyakinan. Dalam membangun kekuatan dunia Islam modern, apakah ini awal dari babak baru kepemimpinan Islam global? Dan akankah pengaruh mereka terus meningkat dalam dekade mendatang? Yang pasti di antara keragaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berdiri bukan karena kesamaan, tapi karena perbedaan yang dirajut dengan cinta dan saling hormat. Di tanah ini, azan dan lonceng gereja tak saling bersaing, melainkan berdampingan sebagai irama kehidupan. Seperti Prabowo Subianto yang mewakili keteguhan pemimpin, dan Ibrahim Traoré yang mencerminkan semangat perlawanan dan keberanian. Keduanya menunjukkan bahwa keimanan sejati tak diukur dari seragam atau asal bangsa, melainkan dari ketulusan dalam membela kebenaran dan kemanusiaan. Indonesia, rumah bagi semua keyakinan, bukan sekadar negara, tapi jiwa yang menampung jutaan doa dan harapan. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar bangsa ini, bukan pada senjata, bukan pada kekuasaan, melainkan pada hatinya, yang mampu menerima perbedaan dan menjadikannya sumber persatuan. Inilah Indonesia, tanah yang diberkahi perbedaan, dan dijaga oleh cinta yang tak pernah padam. Indonesia has become a pillar of stability in Southeast Asia. While others hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever